Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Boyolali. Pada kali ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Budi Mulyono dari SMP Negeri 3 Simo. Saya Anna Wibawani Prastaningsih dari SMA Negeri 1 Tupoh. Saya Sinda Khairul Mubin dari SMA Negeri 1 Ngeplak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Budi. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat bagus sekali Pak. Alhamdulillah. Oke, kemarin Pak Budi menghubungi saya untuk hari ini melakukan praktek coaching rencananya Pak Budi. Betul Pak, jadi kemarin ada salah satu rekan saya, itu ada sesuatu yang ingin disampaikan dengan saya, kemudian nanti minta di coaching dengan saya Pak. Oke. Kemudian nanti saya minta tolong kepada Pak Sinda untuk menjadi supervisornya Pak. Oke, terima kasih Pak Budi. Ini sebelum kita melakukan praktek coaching, ini ada beberapa hal dulu yang ingin saya tanyakan dulu nih Pak Budi. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Oke Pak, monggo Pak. Oke. Kira-kira hari ini Pak Budi ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana dari diri Pak Budi? Oke. Baik Pak, jadi dalam praktek coaching hari ini nanti saya akan coaching teman saya yang ada permasalahan. Rencana saya nanti adalah ingin menerapkan alur tirta Pak. Nanti saya mohon tolong kepada Pak Sinda untuk mengamati bagaimana proses alur tirta ini bisa saya laksanakan atau tidak. Yang pertama adalah saya menggali informasi tujuan dari coach saya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana saya bisa mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach. Kemudian juga saya bisa menggali rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach. Kemudian juga komitmen atau tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coach Pak. Seperti itu yang ingin saya amati dari diri Bapak nanti. Berikutnya, bagaimana penilaian Pak Budi sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini? Ya, untuk penilaian saya yang ingin saya kembangkan di hari ini nanti, bagaimana saya bisa menggali potensi diri saya, kemudian juga bisa menggali potensi dari coach supaya coach ini mampu menemukan permasalahannya, Pak. Kemudian saya juga bisa menggali atau menanyakan, bertanya dalam pertanyaan yang berbobot sehingga coach ini nanti mampu menemukan solusinya sendiri. Oke. Yang terakhir dari saya Pak Budi, kira-kira nanti harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini harapannya seperti apa? Nih Pak, karena saya ini sebagai coach nanti adalah sebagai pendengar yang aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Nanti harapan terakhirnya adalah saya berharap coach saya ini nanti plong kemudian bisa menemukan permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Jadi saya hanya membantu, artinya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian nanti dari coach ini mampu menggali potensi dirinya, akhirnya nanti mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Begitu Pak. Luar biasa sekali, Bik. Kurang lebih nanti tinggal kita action pada saat coaching. Ini selamat melaksanakan tugas coaching Pak Budi. Nanti saya akan bersamai menjadi supervisi. Kemudian nanti setelah coaching kita ketemu lagi untuk ngobrol setelah pasca coaching. Seperti itu ya Pak Budi. Oke Pak, siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ana. Wonten pun apa Bu? Kados saya rada cemberut dan murung kali ya terus. Pusing saya Pak. Enten apa kok pusing nih Bu? Ini Pak Budi ada waktu enggak ini? Ibu alhamdulillah hari ini saya kosong jam. Jadi nanti monggo kita bisa sambil sharing di hari ini. Iya Pak, tadi juga saya udah WA Pak Budi kan ya. Betul. Oh, saya mau sharing Pak terkait dengan kesedihan saya sekarang ini Pak. Apa sedih dengan apa toh Bu? Ya Allah Pak, nilainya anak-anak itu loh banyak yang nggak tuntas Pak. Oh, laki-laki tentang anak-anak kita ya Bu ya. Ya. Kayaknya masalah umum ya Bu ini ya. Anak-anak sering buat bola, kemudian nilainya jelek seperti itu ya Bu. Baik Bu, jadi Ibu untuk hari ini pertemuan dengan saya ini tujuannya apa ya Bu ya? Tujuannya ya yang jelas lagi saya bisa mencari solusi atau menemukan solusi Pak dari permasalahan saya yang membuat saya sedih ini Pak dengan nilai siswa. Baik Bu, jadi
hari ini Ibu masuk ke ruangan saya tampak murung, nanti harapannya ketika keluar dari sini sudah plong gitu ya Bu ya, ada solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, monggo Bu, Ibu boleh cerita ke saya permasalahan yang dihadapi Bu Ana saat ini dengan anak-anak itu apa ya Bu ya? Agak panjang nggak apa-apa Oke, ya Pak ya. monggo Bu. Oke. Jadi awalnya begini Pak, saya itu memberikan pembelajaran ya seperti biasanya. Saya sudah memberikan pembelajaran dengan cooperative learning, lalu anak-anak saya ajak diskusi. Pada saat itu nanti mereka bisa presentasi gitu kan Pak. Nah terus ketika saya berikan kuis atau istilahnya evaluasi penilaian di akhir dan pembelajaran itu ya Pak, itu mereka nilainya bagus Pak. Tetapi setelah nanti kalau udah PTS, lalu nanti penilaian semester, nilainya itu turun Pak. Terus mereka berdalih, Bu, saya lupa Bu materinya gini, saya udah nggak paham lagi ya Bu. Padahal ketika saya menjelaskan atau ketika kita membahas suatu materi itu di kelas, itu mereka kalau saya beri soal pertanyaan bisa menjawab Pak. Jadi saya jadi bingung ini Pak. Masa yang remedi loh semesteran ini loh Pak 50% itu Pak, ini ada yang salah dengan saya gitu Pak. Oke Bu, jadi dari yang disampaikan Bu Ana tadi ya, jadi ketika Ibu mengajar ini sudah menampilkan performa yang cukup bagus ya. Berbagai metode tadi sudah disampaikan, termasuk diskusi, kemudian cooperative learning disampaikan ke anak-anak, tetapi pada saat anak diberikan tes di akhir, tes apa namanya Bu, tes sumatif ya, ternyata rendah, tetapi pada saat memberikan tes formatif sudah bagus, itu ya Bu ya. Nah, berarti kendalanya di sini pada saat tes formatif sudah bagus, kemudian sementara di tes sumatif masih rendah ya Bu ya. Betul Iya. sekali Pak. Baik, oke. Saya. Baik, saya boleh tanya gitu ya, menurut Bu Ana, kategori rendah dan nilai sudah bagus ini yang seperti apa Bu? Kategori rendah dengan nilai yang sudah bagus, pastinya kalau kategori rendah itu di kelas yang saya ajar ini kan masih bukan 14 ya Pak ya, itu otomatis masih ada KKN deh. Nah kalau rendah itu ya pastinya tidak mencapai KKN. Tapi KKN di punya saya itu nilainya adalah 75 Pak, pastinya kurang dari 75. Sedangkan kalau yang sudah bagus itu pastinya sudah bisa mencapai KKN, otomatis dia nilainya sudah di atas 75. Kalau di formatif mereka bisa mencapai 75, bahkan semuanya seluruh siswa di kelas itu bisa Pak lebih dari 75. Tetapi ketika sudah sumatif, ya ampun Pak, astagfirullahaladzim, itu cuma setengah yang bisa mencapai 75 ke atas. Oke, baik Bu. Jadi permasalahannya Bu Ana ini di masalah tes formatif ya Bu ya? Oh sumatif ya, maaf, tes sumatif. Tes sumatifnya masih rendah ya. Nah, kalau boleh saya tahu, kira-kira kenapa ya Bu? Hambatan apa kok hasil tes sumatif ini masih rendah ya Bu? Kalau sebenarnya saya itu sudah bertanya kepada anak-anak ya Pak, istilahnya menelisik penyebabnya itu apa gitu, kok bisa nilainya kalian itu kok turun sekali dari formatif ke sumatifnya kok turun sekali, itu mereka berdalihnya lupa Pak dengan materinya. Jadi mungkin pembelajaran yang saya ajarkan, yang saya berikan pada anak-anak itu tidak bisa terekam di memori jangka panjangnya anak-anak. Karena terbukti ketika sumatif itu kan jangka waktu 6 bulan ya Pak, mereka sudah lupa. Untuk mengulangnya kembali mereka butuh bantuan yang lain gitu loh Pak. Jadi tidak bisa serta-merta belajar sendiri gitu. Jadi mereka hanya bisa menangkap materi itu pada memori jangka pendek saja. Ketika baru diajarkan, diskusi, selesai dia menangkap materi, disimpulkan bareng-bareng, evaluasi, bisa dapat bagus. Jadi sumatifnya Ya, berarti dalam memori anak-anak ini baru sebatas bisa menguasai dalam jangka pendek ya Bu ya. Jangka panjangnya belum bisa. Berarti masalahnya adalah bagaimana anak ini bisa merekam pembelajaran yang Ibu sampaikan ini dalam jangka panjang. Gitu. Iya. Nah, barangkali Ibu sudah ada bayangan supaya anak-anak ini nanti memorinya ini teringat jangka lama nih, dalam proses pembelajaran, ada bayangan yang akan Ibu lakukan barangkali. Iya Pak ya. Sebenarnya saya tuh udah berpikir, cuma ya itu menjadi kegalauan saya, kembali ke kegalauan saya ya Pak ya. Apakah saat saya
pembelajaran pada anak-anak itu sampai saya itu belum bisa memenuhi kebutuhan anak gitu loh Pak. Kok sampai-sampai siswa itu tidak bisa merekam materinya dalam jangka waktu yang panjang gitu. Berarti kan pengalaman pembelajaran yang saya berikan pada anak itu berarti kurang gitu Pak. Iya, belum mengenai Nah, belum mengenai itu. Berarti di situ saya harus memberikan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan kriteria dari siswa tersebut gitu Pak. Ya betul Bu. Jadi anak sekarang itu memang berbeda dengan anak zaman dulu ya. Ketika kita memberikan pembelajaran ke anak-anak, jangan disamakan dengan pembelajaran masa dulu. Nah, barangkali ada beberapa metode atau model pembelajaran yang ingin Ibu coba supaya anak ini bisa mengingat dalam jangka panjang, Bu. Kalau model atau metode yang ingin saya coba itu saya kan sering terdengar pembelajaran berdiferensiasi itu ya Pak ya, dimana pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan anak, baik itu dari kesiapan belajar anak, lalu profil belajar anak, dan juga dari minat anak itu sendiri. Nah, mungkin saya tertarik Pak untuk memberikan pembelajaran berdiferensiasi kepada anak. Ya paling tidak saya bisa menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh anak pada saat di kelas supaya materi yang saya ajarkan atau yang dicari atau ditemukan oleh siswa saat di kelas itu bisa masuk ke memori dari jangka panjangnya. Nah itu cukup bagus Bu, ide yang Ibu sampaikan. Jadi ada pembelajaran diferensiasi begitu ya Bu ya. Nah kemudian di kegiatan pembelajaran diferensiasi di kelas ini nanti seperti apa yang ingin Ibu terapkan kepada anak-anak? Kalau rancangan saya ya Pak, gambaran saya itu pembelajaran berdiferensiasi yang ingin saya terapkan itu pastinya saya pertama menganalisis kebutuhan murid dulu ya Pak. Seperti apa sih minatnya mereka, seperti apa gaya belajarnya mereka, lalu bagaimana kompetensi awalnya mereka. Mungkin materi-materi yang awal mereka masih belum kuat, sehingga untuk menangkap materi yang baru saja mereka akan kewalahan gitu Pak. Jadi pertama saya akan memetakan dulu kebutuhan belajarnya siswa saya, lalu saya akan mencari kecocokan. Misalkan seperti gaya belajar ya Pak, ya pastinya sangat beragam sekali di kelas saya. Mungkin ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Berarti saya harus menyediakan paling tidak media pembelajaran lah yang sesuai dengan anak-anak yang bertipe gaya belajar audio, auditori, visual, dan juga kinestetik, dengan memberikan video, lalu memberikan praktek simulasi, lalu memberikan seperti rekaman, bacaan gitu Pak. Nah, saya berikan. Itu sangat bagus sekali Bu. Jadi rencana yang Ibu terapkan ya dalam pembelajaran diferensiasi ya, dengan tujuan anak-anak nanti rekaman memorinya akan teringat lebih lama gitu Bu. Nah, pada saat nanti Ibu melakukan rencana ini nanti, barangkali ada hambatan yang akan Ibu temui. Hambatannya mungkin ini ya Pak ya, persiapannya mungkin harus lama. Kan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu harus menyiapkan apa-apa, tidak sesimpel gitu Pak, tidak sesimpel seperti kita memberikan pembelajaran konvensional pada anak-anak didik kita. Harus ada persiapan yang lebih, seperti pemetaan tadi. Pastinya nanti hambatannya di waktu Pak, karena memang berbenturan dengan tugas-tugas mengajar yang lain ya Pak ya. Lalu yang kedua, di situ juga ada terkait mungkin permasalahan Pak. Biasanya kalau anak SMA itu kan masalahnya cuma berikan, tentukan, carilah nilainya gitu. Nah, saya terpikirkan apakah nanti saya bisa memberikan permasalahan yang kontekstual pada anak-anak supaya apa? Supaya ketika mereka belajar itu tahu, oh kegunaan dari materi itu seperti ini. Nah, permasalahan-permasalahan yang saya ajukan itu nanti pastinya permasalahan yang berada di sekitar anak-anak gitu Pak. Jadi permasalahan kontekstual itu bisa mendukung dari pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya rencanakan. Baik Bu, jadi sangat bagus sekali rencana Ibu Ana untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak dengan tujuan akhir
supaya nanti nilai sumatifnya bisa naik ya, bisa naik. Nah, untuk mencapai tujuan ini, saya yakin itu perlu istilahnya bantuan atau dukungan dari orang lain mungkin itu ya. Nah, untuk mewujudkan ini, kiranya siapa yang ikut libatkan dalam mendukung pembelajaran diferensiasi? Baik, kalau untuk rencana saya ini, sepertinya saya akan meminta bantuan dengan rekan sejawat saya Pak, yaitu beliaunya itu adalah seorang guru penggerak yang pastinya sudah paham ya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya akan meminta bantuan beliau untuk memberikan istilahnya contoh gitu Pak, contoh seperti perangkat pembelajaran, lalu bagaimana saya mengkondisikan siswa di kelas, lalu bagaimana saya membimbing kelompok-kelompok kecil ya. Kalau di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan harusnya dari kelompok-kelompok kecil gitu kan Pak, bagaimana memanajemen diri dan juga manajemen waktu di eksekusi pembelajaran berdiferensiasi dengan kuliah itu. Tapi nanti juga saya meminta bantuan dari rekan saya yang lain untuk bisa istilahnya memberikan bantuan kepada saya terkait dengan penyiapan media pembelajarannya saya Pak. Oke, bagus Bu. Jadi nanti Ibu akan berkolaborasi dengan rekan Ibu. Nah, tentunya ini nanti dalam penerapan pembelajaran diferensi kan membutuhkan waktu ya Bu ya. Nah, ini saya tanyakan, Ibu membutuhkan target waktu seberapa agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik? Oke, kalau waktu pastinya kan saya butuh terkait dengan merancang perangkat pembelajaran ya Pak ya. Itu paling untuk merancang perangkatnya itu 1 minggu cukup Pak. Tapi kalau untuk eksekusinya mungkin bisa jadi 2 minggu ke depan Pak, karena menyesuaikan jadwal dari anak-anak juga. Oke. Kemudian berikutnya Bu, tanggung jawab atau komitmen apa yang Ibu ambil langkah berikutnya untuk bisa mempertanggungjawabkan yang Ibu rancangan? Yang jelas untuk tanggung jawab pertama dan juga komitmen saya adalah Pak, saya harus bisa disiplin diri bahwa mengetahui ini adalah masalah saya yang harus saya selesaikan sesegera mungkin Pak. Jangan sampai ketika melihat anak-anak dengan nilai yang seperti itu kok saya biarkan saja gitu. Jangan gitu ya Pak. Jadi sesegera mungkin saya membuat rencana aksi planning saya dan segera untuk melaksanakannya. Bagus sekali Bu. Sepertinya panjenengan sudah dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi di hari ini. Jadi nanti mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran diferensiasi yang Ibu lakukan nanti, anak-anak nanti akan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Akhirnya nanti nilai sumatif juga akan meningkat. Begitu gitu Bu. Iya, semoga saja ya Pak ya. Nah, saya rasa untuk coaching hari ini cukup ya Bu. Ibu gimana rasanya sekarang? Sekarang lebih plong Pak. Nah, sekarang udah senyum-senyum gitu. Iya, tadi saya kan lihat cemburu sekali ya Pak ya. Memang sedih gitu, merasa terpukul gitu. Kok anak saya nilainya seperti ini, apakah memang saya yang salah? Jadi memang saya harus membutuhkan waktu untuk refleksi dan juga coaching dengan Pak Budin sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Sekali ya Pak ya. Bu, nanti saya tunggu ya Bu untuk perkembangan berikutnya setelah Ibu menerapkan pembelajaran diferensiasi, nanti hasil kepada anak-anak seperti apa. Nonton gitu nggih? Iya. Oke. Selamat melaksanakan tugas, selamat menerapkan pembelajaran diferensiasi ke anak-anak. Iya, terima kasih sekali tuh Pak Budin. Saya izin undur diri. Sami-sami Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Pak Sida. Tadi saya sudah menyimak Pak Budi melakukan sesi coaching dengan rekan Pak Budi. Iya Pak. Tadi luar biasa sekali Pak Budi bisa sangat membangun situasi yang menyenangkan saat coaching terjadi. Nah, ini kita lanjutkan dengan acara ngobrol-ngobrol ya Pak setelah coaching tadi. Kira-kira dari Pak Budi sendiri, bagaimana menilai performa Pak Budi tadi selama melakukan proses coaching Pak Budi? Iya Pak, jadi kalau niku akan menilai diri sendiri itu susah gitu Pak sebenarnya. Tapi coba ya Pak, saya akan menyampaikan proses coaching di hari ini. Tadi saya sudah terbangun komunikasi dengan coach saya dengan baik. Coach saya juga nampak nyaman
Kemudian saya juga berusaha untuk menjadi pendengar yang baik, Pak. Jadi apa yang disampaikan oleh coach, saya buat catatan kecil sebagai kata kunci yang bisa saya lakukan untuk mengajukan pertanyaan kepada coach. Begitu. Tadi saya juga melihat luar biasa sekali Pak Budi sudah bisa menerima atau mereceive dari informasi dari coaching yang sangat luar biasa. Apresiasi atau achievementnya juga dikuatkan di situ. Summary-nya saya juga melihat Pak Budi melakukan beberapa kali membuat rangkuman, gitu. Sangat luar biasa sekali. Tetapi Pak Budi, tadi saya juga melihat hal-hal yang mungkin Pak Budi masih terkesan memberikan saran pada saat gini Bu, waktu anak zaman sekarang itu beda dengan zaman anak dulu. Kemudian mungkin ada nggak pembelajaran yang lain, yaitu menurutnya masih masuk ke dalam saran Pak. Mungkin nanti ke depan bisa dipancing lagi kalimat pemantik. Mungkin apa yang kira-kira Ibu bisa lakukan kalau seperti ini? Gitu, Pak. Terus, itu sesuai aja Pak Budi tadi. Betul sekali Pak. Nanti saya akan berupaya kedepannya lebih berhati-hati lagi ketika memberikan saran ya Pak. Iya, Artinya betul. nanti memberikan pertanyaan pemantik saja. Pemantik Pak, saja, ya? betul sekali. Pak. Berikutnya yang tadi praktek yang coaching yang Pak Budi lakukan itu sangat sesuai dengan alur Tirta. Sudah tepat sekali alurnya, sudah mulai dari tujuannya sudah ada, identifikasinya tadi masuk, rencananya sudah masuk, tanggung jawabnya juga sudah ada. Begitu. Terima kasih. Kemudian nanti setelah ini hasil dari supervisi ini tadi, hasil dari coaching ini tadi akan saya masukkan ke dalam form supervisi akademik ya Pak. Iya, Pak. Terus untuk terakhirnya sebagai penutup, saya minta dari Pak Budi tadi, kira-kira apa yang Pak Budi dapat setelah proses ini tadi, coaching ini tadi berlangsung? Iya Pak, jadi dari praktek coaching di hari ini, saya berusaha untuk menerapkan coaching sesuai dengan alur Tirta Pak. Kemudian dari umpan balik yang diberikan oleh Pak Sinda ini sangat membantu saya nanti untuk bisa meningkatkan performa saya ketika nanti memberikan coaching kepada coach saya Pak. Jadi terima kasih sekali atas masukan yang diberikan oleh Pak Sinda sebagai supervisor pada hari ini, karena saya tanpa supervisor tidak mungkin tahu apa kekurangan saya pada waktu melakukan coaching Pak, begitu. Sama-sama Pak Budi. Nanti kita tunggu perkembangannya. Tadi kan mau coaching lagi. Berapa lama tadi Pak Budi? 2 minggu lagi. 2 minggu Pak. lagi. Oke, kita tunggu lagi nanti untuk coaching edisi yang kedua di 2 minggu lagi. Nanti saya minta tolong kepada Pak Sinda Siap. di 2 minggu yang akan datang nanti menjadi supervisor lagi Siap, ke saya siap. Pak. Bagaimana tadi kekurangan saya nanti bisa saya bangun pada waktu coaching yang berikutnya Pak. Siap. Selamat. Ya, insya Allah kami bersedia membantu. Nanti kita tunggu perkembangannya nanti 2 pekan lagi ke depan seperti apa. Terima kasih untuk hari ini Pak. Sama-sama Pak Budi, saya juga terima kasih. Kita sampai jumpa lagi nih Pak Budi. Iya, Pak. Terima kasih. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Pak Sinda.